RSUI, berjumpa dengan saya, Monica Ramadanti, calon apoteker dari Universitas Indonesia. Saat ini, saya sedang berada di Rumah Sakit Universitas Indonesia dan akan mengajak kalian untuk tahu cara menggunakan alat ini. Gimana sih caranya? Yuk simak video berikut ini. Ya, selamat duduk Bapak. Iya Bu. Ya, selamat pagi. Perkenalkan saya Apoteker Monica Ramadanti yang bertugas pada pagi hari ini ya. Sebelumnya apakah tempat duduknya sudah nyaman? Sudah Bu. Baik, terima kasih. Saya meminta untuk konfirmasi resepnya terlebih dahulu ya. Betul dengan Bapak Azam? Betul. Boleh dibantu tanggal lahir lengkapnya? 6 Juli 1990. Ya baik, tadi dengan Dokter Hadi ya, Ya. Bapak Azam diresepkan Spiriva, digunakannya 1 kali, 2 kali hirup dalam sehari ya. Ini obatnya, bentuknya seperti ini ya Pak. Sebelumnya apakah Bapak Azam pernah menggunakan obat ini? Belum, baru pertama itu. Oh, baru pertama kali ya Pak ya? Baik, kalau begitu bolehkah saya meminta waktunya sekitar 10-15 menit untuk melakukan konseling. Tujuannya agar Bapak Azam tahu bagaimana cara menggunakan obat ini dengan tepat sehingga terapinya tercapai gitu ya Pak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia Bu. Baik, terima kasih atas kesediaannya Bapak. Tadi Dokter Hadi apakah sudah menjelaskan tentang obat ini? Tadi dokter bilang namanya inhaler Spiriva. Iya betul, ini namanya inhaler Spiriva ya Pak ya. Kemudian apakah Dokter Hadi telah menjelaskan bagaimana cara penggunaan obatnya? Tadi dokter bilangnya dipakai 2 kali hirup dalam sehari. Baik, terus kemudian apakah Dokter Hadi telah menjelaskan tentang harapan setelah Bapak Azam menggunakan obatnya? Ini sih tadi bilangnya biar terkontrol sesak napasnya, sama biar teratasi juga. Oke, baik. Berarti untuk saat ini Bapak Azam masih ada keluhan ya? Masih ada sesak napas, terus juga mengi sama ya cepat lelah. Ya, jadi cepat lelah gitu ya Pak, sesak nafas dan ada mengi ya Pak ya? Ada. Oke, baik. Kemudian apakah Bapak ada riwayat alergi? Nggak ada lagi sih, tapi kalau lagi ngirup asap rokok itu langsung sesak napas. Sesak nafas ya, ya. Kalau obat ada Pak alergi atau Nggak ada, Nggak kalau nggak ada. Oke, baik. Sebelumnya apakah Bapak pernah menggunakan obat mungkin dia untuk mengurangi sesak nafasnya? Pernah, dulu tuh pakai tablet salbutamol. Untuk sekarang masih dipakai atau enggak ya Pak? Udah enggak sekarang. Oke, berarti dari Dokter Hadi telah mengganti tablet salbutamol tersebut dengan menggunakan inhaler ini ya Pak ya. Kemudian selain salbutamol yang dulu pernah dipakai, apakah sekarang Bapak sedang dalam masa pengobatan yang lainnya? Oh iya, saya ada pengobatan ini antibiotik amoxicillin sama prednison. Prednison dan amoxicillin ya Pak ya? Iya betul. Baik, kemudian sebelumnya mohon maaf apakah saya boleh tahu Bapak Azam ini secara proaktif atau tidak? Bukan proaktif, tapi di keluarga ada yang merokok. Oh, jadi setiap hari itu akan terpapar rokok terus ya Pak, asap Iya. rokok gitu ya? Oke, untuk aktivitas sehari-hari apakah saya boleh tahu? Sehari-hari saya kerjanya di pabrik sih Bu. Di pabrik berarti ada juga beberapa debu gitu ya Pak ya? Iya. Terhirup juga ya, yang mengakibatkan jadi Bapak Azam ini mudah untuk sesak nafas. Gitu ya Pak, betul. Jika begitu, ini adalah obatnya, inhaler Spiriva. Saya izin untuk memperagakan bagaimana cara menggunakan obat ini ya Pak ya. Mohon untuk disimak. Baik Bapak Azam, selanjutnya saya akan meragakan bagaimana cara menggunakan obat ini dengan menggunakan alat peraga ini. Nah, ini namanya inhaler Spiriva dengan kandungan tiopropium bromide 2,5 mikrogram yang digunakan untuk membantu mengatasi ataupun mengontrol gejala sesak nafas maupun mengi pada penyakit bronkitis kronis dan emfisema. Nah, sebelum saya memberitahu bagaimana cara menggunakannya, saya akan menginformasikan terlebih dahulu apa saja bagian-bagian dari inhaler Spiriva ini ya Pak ya. Jadi yang pertama di bagian atasnya ini namanya adalah tutup inhaler yang kita bisa buka seperti ini. Kita buka. Kemudian di bagian sini adalah mouthpiece dan ini adalah tombol dose release atau ketika kita menekan itu akan membantu mengeluarkan obatnya dari inhaler. Kemudian di bagian putih ini atau bening ini namanya clear base yang jangan sampai Bapak Azam menghilangkan karena jika bagian clear base ini hilang nanti obat ini tidak akan bisa berfungsi. Nah, kemudian di sini ada tombol safety catch di mana ketika kita tekan dan tarik clear base-nya ke bawah seperti ini akan terbuka bagian clear base-nya. Kemudian ketika Bapak Azam mendapatkan inhaler Spiriva ini pada alat yang baru, itu posisi cartridge-nya, ini namanya cartridge. Ini apa ya? Itu akan belum terpasang, sedangkan ini adalah yang sudah terpasang. Nanti cartridge-nya akan secara terpisah gitu ya Pak ya, belum terpasang. Dan di bagian cartridge-nya ini ada angka dosisnya. Jadi dalam satu kali cartridge itu terdiri dari 60 puff yang bisa digunakan selama 1 bulan ya Pak ya, karena Bapak Azam untuk 1 harinya digunakan 2 kali puff. Nah, tombol dosis ini itu akan mundur dengan secara sendirinya setiap kali Bapak pakai dan ada kelipatannya yaitu angkanya 60, 50, 40, 30 seterusnya sampai angka 0.
Dan ketika sudah mencapai atau tinggal 10 lagi, itu artinya Bapak Azam harus bersiap-siap untuk membeli cartridge yang baru. Dan ketika sudah menunjukkan angka 0, itu artinya cartridge obatnya sudah habis dan tidak bisa digunakan lagi. Nah, kemudian di bagian sini, lingkaran-lingkaran kecil ini, itu adalah cartridge counter, atau setiap kali Bapak memasukkan cartridge, itu jangan lupa untuk dicentang, karena sebagai penanda seberapa banyak Bapak Azam telah mengganti cartridge-nya dengan yang baru. Nah, untuk maksimal penggunaan cartridge yang baru ini yaitu adalah 6 kali. Jadi ketika sudah tercentang semuanya, untuk mendapatkan untuk memasukkan cartridge yang baru lagi, Bapak Azam diharuskan untuk membeli inhaler Spiriva satu paket komplit ya Pak ya. Jadi sudah tidak bisa digunakan lagi apabila sudah menyentuh angka 6 kali pemakaian. Kemudian kita tutup lagi menggunakan clear base. Seperti ini sampai bunyi klik. Nah, ini adalah paket inhaler Spiriva. Kemudian, tadi yang sudah saya bilang, ketika Bapak Azam mendapatkan inhaler yang baru, itu posisi cartridge-nya adalah belum terpasang. Jadi, gimana sih cara masang cartridge dengan baik dan benar? Jadi, andaikan ini adalah cartridge, kemudian posisikan tegak lurus seperti ini, dan masukkan cartridge dari bawah ya Pak ya, didorong sekuat-kuat, dengan menggunakan jempol sampai terdengar bunyi klik. Nah, apabila Bapak Azam mengalami kesulitan pada saat memasukkan cartridge, bisa dibantu dengan menggunakan meja dengan cara ditekan seperti ini. Klik sampai bunyi klik atau sampai cartridge-nya itu terpasang dengan sempurna ya Pak ya. Dan kalau sudah terpasang dengan sempurna, maka inhaler ini bisa dicek dengan cara ini dipasang lagi ya Pak ya, dipasang lagi. Karena ini baru, jadi Bapak Azam harus mengeceknya lagi apakah inhaler ini bisa berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, caranya bagaimana? Di bagian tombol ini dan sebaliknya itu ada tulisan turn dan tanda panah. Itu artinya apa? Bapak Azam harus memutarnya searah dengan tanda panahnya. Jadi seperti ini. Set, putar satu kali. Set, sampai bunyi klik ya Pak ya. Nah, ketika sudah bunyi klik, kita buka bagian atasnya. Dan kita pencet tombol dose release-nya. Nah, ketika sudah menyembur obatnya, berarti itu tandanya cartridge dan inhaler Spiriva ini sudah dapat berfungsi dengan baik. Nah, lakukan langkah yang tadi, putar, buka, tekan, itu sebanyak 3 kali ya Pak ya. Nah, kalau sudah 3 kali, berarti itu sudah siap untuk digunakan inhaler Spiriva ini. Apakah Bapak sampai saat ini sudah memahami dengan baik? Iya Bu, masih bisa saya ikuti. Baik, saya teruskan ya Pak. Sekarang kita akan menuju ke bagian bagaimana cara Bapak Azam menggunakan obat ini. Yang pertama, pastikan tangan Bapak Azam dalam keadaan bersih dengan cara mencucinya dengan sabun dan air mengalir. Nah, setelah sudah bersih, kita putar 1 kali sesuai dengan tanda panah yang ada di sini, 1 kali putar. Kemudian Bapak Azam tarik nafas secara kuat-kuat, buang secara kuat-kuat sampai Bapak Azam merasakan kenyamanan. Nah, tadi sudah diputar 1 kali, kemudian bagian tutup di atasnya itu dibuka dan katupkan mulut dengan posisi seperti ini. Tutup rapat, tetapi jangan sampai menutupi bagian lubang yang ada di sini. Yang lubangnya ada di kedua sisi apa ya, jangan sampai menutupi. Jadi cukup dikatupkan seperti ini, jangan sampai lubangnya tertutupi. Nah, setelah Bapak sudah latihan pernafasan dengan senyaman mungkin, kemudian posisikan inhaler ini tegak lurus dan bagian dosis release-nya itu di bagian atas ya Pak, seperti ini. Dikatupkan ke dalam mouthpiece-nya, mulutnya dikatupkan. Kemudian setelah itu kita tekan bagian dosis release-nya seperti ini. Ketika saat kita menekan, itu akan mengeluarkan obatnya dari dalam. Dan saat obat itu keluar dari dalam, itu bersamaan dengan Bapak Azam menarik sekuat-kuatnya, menarik nafas sekuat-kuatnya supaya obatnya itu masuk dengan sempurna ke dalam area pernafasan. Nah, setelah itu lepaskan inhaler ini dari bagian mulut, kemudian ditutup. Dan posisi mulut Bapak Azam masih tertutup rapat dan tahan nafas selama 5-10 detik. Kemudian buang secara perlahan, gitu ya Pak. Itu untuk menggunakan 1 kali dosisnya. Kemudian karena digunakan 2 kali puff, maka diputar lagi 1 kali lagi. Set, Bapak melakukan pernafasan lagi, tarik nafas, buang, kemudian posisikan tegak posisinya. Kemudian ini dibuka tutupnya, posisikan tegak lurus dengan mulut, dan tekan lagi 1 kali lagi sembari kita menghirup dengan kuat-kuat. Kemudian lepas lagi dalam keadaan mulut tertutup dan tahan nafas selama 5-10 detik. Kemudian kita buang secara perlahan-lahan. Nah, kemudian setelah menggunakan inhaler ini, untuk menghindari efek samping seperti mulut kering maupun sari awan, Bapak Azam dianjurkan untuk berkumur-kumur menggunakan air bersih, dikumur-kumur dan dibuang, jangan sampai tertelan. Kemudian jangan lupa setelah menggunakan obatnya,
Untuk cuci tangan lagi dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Dan tadi setelah menggunakan itu di bagian lubangnya akan ada cairan-cairan sisa-sisa obatnya. Nah itu bisa Bapak Azam bersihkan dengan menggunakan tisu kering di bagian lubang dan juga mouthpiece-nya ya Pak ya. Dan tutup lagi dan kemudian siap disimpan. Begitu untuk cara penggunaannya. Nah sekarang cara untuk mengisi ulang cartridge-nya ketika sudah habis. Nah ketika sudah habis cartridge-nya itu akan menunjukkan angka 0. Setelah itu tarik cartridge-nya menggunakan jari sampai keluar dan kemudian ganti lagi dengan menggunakan cartridge yang baru seperti tadi, dimasukkan menggunakan meja tek gitu, dan jangan lupa untuk mencentang di bagian yang kedua ya. Jadi itu tandanya berarti Bapak Azam sudah menggunakan 2 cartridge. Gitu untuk cara pakai dan cara isi ulangnya. Nah kemudian cartridge yang lama itu dibuang di limbah-limbah khusus obat dan dipisahkan dengan limbah yang lain, atau Bapak Azam bisa mengembalikannya ke apotek saat Bapak Azam akan membeli yang baru. Seperti itu untuk cara penggunaan, cara simpan, dan cara menyiapkan obat ini. Dan selalu ingat sekali lagi Bapak untuk menggunakannya adalah diputar, kemudian dibuka, ditekan bersamaan dengan Bapak Azam menghirup sekuat-kuatnya. Begitu Bapak untuk cara penggunaannya ya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai interaksi obatnya. Tadi Bapak Azam masih menggunakan amoxicillin dengan prednison ya Pak ya? Betul ya. Jadi kedua obat tersebut itu tidak ada interaksi dengan obat ini. Jadi insya Allah aman. Namun apabila Bapak Azam ingin menggunakan obat lain atau ada tambahan terapi lain, mohon untuk dikonsultasikan dengan dokter terlebih dahulu ya Pak ya. Selanjutnya cara penyimpanannya. Ini disimpan saja di suhu kamar atau di bawah 30 derajat Celcius, tapi jangan sampai kena sinar matahari atau kena terpapar panas ya Pak ya. Kemudian mohon untuk dijauhkan dari anak-anak ya Pak ya. Atau mungkin Bapak Azam di rumah mempunyai kotak penyimpanan obat? Ada kotak. Boleh disimpan di situ saja ya Pak ya. Terus selanjutnya adalah untuk mengenai kepatuhan ya Pak ya, untuk tercapainya terkontrolnya sesak nafas Bapak atau keluhan yang lain, mohon untuk rutin dan digunakan secara baik dan tepat ya Pak ya. Karena ini kan dosisnya untuk 1 bulan, jadi mohon digunakan secara rutin 1 bulan supaya nanti tidak ada perburukan kondisi Bapak gitu ya Pak ya. Mohon untuk dibantu agar digunakan secara rutin dan tepat ya Pak ya. Kemudian untuk saran aktivitasnya yang perlu dihindari, yang pertama adalah asap rokok seperti yang Bapak Azam tadi katakan. Kemudian untuk mengurangi sesak nafas karena Bapak bekerja di pabrik ya Pak ya, mau tidak mau memang harus terpapar dengan debu ya. Jadi untuk menguranginya Bapak boleh menggunakan masker seperti sekarang ini. Terus kemudian untuk melatih sistem pernafasan Bapak bisa dengan jalan santai tiap hari 30 menit. Jalan santai saja Pak, tidak usah berolahraga yang terlalu berat gitu ya Pak ya. Oke, sudah cukup. Kalau begitu, bolehkah saya minta kesediaannya Bapak Azam untuk mengulangi bagaimana cara penggunaan obat ini? Boleh, bisa. Ya, silakan untuk diulangi ya Pak ya. Ya. Baik Bu, saya izin mengulangi ya Bu ya. Jadi nanti saya dapat alatnya ini terpisah antara tabung inhalernya sama cartridge-nya. Nah sebelum saya pasang, saya cuci tangan terlebih dahulu. Setelah cuci tangan, saya pasang cartridge-nya dengan membuka tabung inhalernya ini. Kemudian saya pasang cartridge-nya tegak lurus dari bawah. Kemudian saya tekan sampai dia terpasang, atau juga bisa dengan bantuan meja. Setelah terpasang, saya cek apakah berfungsi atau tidak dengan cara memutar sekali. Kemudian buka tutupnya. Setelah itu dipencet apakah ada cairan yang keluar. Kalau ada berarti berfungsi. Saya lakuin 3 kali. Setelah 3 kali dan cairannya keluar semua, jadi itu sudah berfungsi dengan baik. Setelah itu saya sebelum memakai inhaler ini, saya atur nafas dulu senyaman saya dengan cara tarik nafas dan buang nafas. Kemudian saya buang nafas sekuat-kuatnya. Sebelum itu saya putar 1 kali. Setelah saya tarik nafas kuat-kuatnya, saya buka penutupnya, kemudian saya arahkan tegak lurus dengan mulut saya dan juga jangan sampai menutupi lubangnya. Setelah tegak lurus, saya pencet dengan menghirup sekuat-kuatnya, kemudian saya tahan nafas sekitar 5-10 detik. Setelah itu saya buang perlahan. Setelah dibuang, saya ulangi lagi langkah tadi ya Bu ya, 1 kali lagi karena dosisnya 2 kali hirup dalam sehari. Nah setelah pemakaian saya kumur-kumur terlebih dahulu. Setelah kumur-kumur supaya saya tidak sariawan. Kemudian saya lap juga bibir ininya, ujungnya dengan tisu kering. Setelah sudah tisu keringnya sudah bersih, saya tutup lagi. Kemudian juga untuk tutup putihnya itu jangan sampai hilang karena nanti akan susah diputarnya. Kemudian juga untuk alatnya ini bisa dipakai 6 kali refill tadi kan. Nah jadi kalau
dosisnya udah nol, bisa diisi ulang dengan cara ditarik, kemudian pasang cartridge-nya, juga dicek juga apakah perjalanan baik tidak. Setelah itu ketika sudah 6 kali refill, saya beli baru untuk alatnya sama cartridge-nya. Mungkin Bu itu yang saya pahami Bu. Nah, baik, betul, sudah benar ya Pak ya cara penggunaannya. Untuk itu apabila Bapak ada pertanyaan lain seputar obat, boleh hubungi saya di kontak ini ya Pak ya. Ya, baik Bu. Ya, sesi konseling sudah selesai. Terima kasih Bapak, semoga sehat selalu ya. Terima kasih Bu. Ya. Nah, itu dia cara menggunakan alat ini. Gimana? Apakah kalian sudah paham? Jangan lupa untuk selalu ingat putar, buka, dan tekan. Sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat, and see you next video. Dah!